Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsih Manik. Di sini saya mau berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Geologi Pantai yang dimana telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan lumpur garis pantai, daratan pasang surut, dan rawa pantai manusia dalam pesisir pantai. Sudah masuk pada materinya, yaitu pengertian garis pantai. Garis pantai ialah menentukan batas administrasi air laut provinsi, kabupaten, dan kota terkait dengan desentralisasi. Garis pantai dapat diekstraksi dan data penginderaan jauh. Garis pantai merupakan garis imajiner yang tercipta dan menjadi pembatas air laut dengan daratan. Dan garis pantai ini dapat juga berganti sesuai dengan keadaan pasang surut air laut. Garis pantai juga dapat mengalami perubahan yang terjadi bersifat sementara maupun perubahan yang bersifat permanen dalam jangka waktu tertentu karena adanya reaksi dan akreasi. Berikutnya adalah pengertian pasang surut. Dikutip dari laman Kemendikbud, pasang surut adalah suatu fenomena pergerakan naik turun permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Naik turunnya ketinggian air laut secara berkala disebut sebagai gelombang. Kondisi saat ini air laut naik disebut pasang naik, sedangkan kondisi air turun disebut pasang turun. Pengetahuan tentang pasang surut air laut penting di dalam perencanaan pembangunan pantai dan pelabuhan. Evaluasi muka air tertinggi atau pasang dan terendah surut sangat penting untuk melaksanakan pembangunan tertentu. Misalnya, elevasi puncak bangunan permanen gelombang ditemukan oleh evaluasi muka air pasang, sedangkan kedalaman alur pelayaran atau pelabuhan ditentukan oleh muka air laut. Di sini ada beberapa penyebab pasang surut. Yang pertama, pasang surut purnama. Pasang purnama adalah pasang naik dan pasang naik tertinggi-tingginya terjadi pada saat bulan purnama dan bulan baru. Tepatnya terjadi pada tanggal 1 saat bulan baru dan pada tanggal 14 saat bulan baru dan bulan purnama. Pada kedua tanggal tersebut, posisi bumi, bulan, dan matahari benda dalam satu garis lurus. Yang kedua, pasang perbani. Pasang perbani adalah pasang naik dan pasang surut terendah terjadi pada waktu matahari, bumi, dan bulan membentuk 90 derajat. Fenomena ini terjadi pada tanggal 8 dan 21 saat fase bulan setengah. Manfaat pasang surut air laut yaitu untuk nelayan, budidaya ikan, dan pembangkit listrik. Yang ketiga, pengertian rawa pantai. Rawa pantai ialah yang terdapat di daerah pinggiran pantai. Rawa tersebut selalu dipengaruhi pasang surut dari air laut. Rawa pantai tercipta karena bagian-bagian rendah yang pinggir laut yang selalu digenangi air laut. Pohon bakau adalah tanaman yang dapat tumbuh di rawa ini. Pembahasan keempat yaitu kehidupan manusia dalam pesisir pantai. Kehidupan penduduk wilayah pesisir atau mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan, bermata pencaharian petani garam, bermata pencaharian penembak ikan, dan masih banyak lagi. Nelayan adalah penduduk atau kelompok orang yang hidup di daerah desa yang sebagian besar dari mereka penduduk adalah bergantung pada potensi laut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.